record ya. Jadi ini adalah pertemuan ke-14 ya. Nah, kurang satu pertemuan itu. Jadi apa ada utang kelompok yang belum maju ya? Di kelas kalian ya? Saya lupa. Maksudnya minggu lalu itu maksudnya minggu ini materinya kan ini ya, motivasi ya. Nah, apakah ada kelompok sebelum motivasi yang belum present? Nah, ada nggak di kelas kalian ya? Saya lupa ya. Gimana? Tidak ada, Pak. Apa? Sudah presentasi semua, Pak, yang sebelumnya. Oh, sudah ya? Oke, kalau begitu sekarang kelompok motivasi ya. Saya mohon maaf ya nggak bisa masuk, ini lagi ada conference juga ya. Mungkin kalian kedengeran juga di sebelah itu ya suaranya. Saya harus pakai dua laptop ini. Nah, apa namanya? Ya silakan dimulai kelompok motivasi ya. Tolong tampilkan wajahmu lah ya kalau present ya. Biar kalau direkam itu ada wajahnya gitu ya. Kan ini direkam. Ya silakan kelompok motivasi ya, kelompok motivasi. Ini pakai apa ya? Kok enggak kayak PowerPoint? Ya? Canva itu ya? Iya, Bapak. Oh iya. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Fahrul dan teman-teman sekalian. Jadi hari ini saya Karina Nusafia sebagai moderator dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pentingnya motivasi organisasi dalam manajemen sumber daya insani. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan teman-teman. Yang pertama yaitu Nadia Khalifatul Husna dengan NIM 037, Alifa Agustina dengan NIM 039, saya sendiri Karina Nusafia dengan NIM 096, lalu Mutia Aliza Sutiawan dengan NIM 109, lalu Fadilatul Diana dengan NIM 110, dan Adelia Ramadhani Putri dengan NIM 215. Baik, masuk ke materi pertama yaitu konsep motivasi organisasi. Motivasi merupakan dorongan atau kekuatan baik dari dalam diri maupun dari luar diri yang menyebabkan individu berperilaku dengan tujuan spesifik.
Secara sederhananya, motivasi adalah suatu proses yang menggerakkan seseorang agar bersemangat melakukan tindakan tertentu dan terus menjalankan tindakan tersebut sampai tujuannya tercapai. Menurut Rahmawati, motivasi organisasi secara spesifik adalah kondisi yang menggerakkan anggota organisasi agar efektif berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Organisasi atau perusahaan harus memiliki perhatian khusus pada sumber daya manusia yang merupakan faktor terpenting untuk mencapai tujuan perusahaan. Seorang pemimpin memiliki tugas untuk memotivasi bawahannya agar selalu memiliki motivasi tinggi, sehingga produktivitasnya meningkat. Ya, selanjutnya yaitu perlunya untuk memperhatikan tugas pokok masing-masing unit kerja agar kinerja organisasi dapat terlaksana dengan efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu teori motivasi secara umum. Yang pertama, teori motivasi Maslow, yaitu teori yang menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi secara berurutan. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, di mana ini kebutuhan yang paling dasar dan diperlukan manusia untuk bertahan hidup, seperti makan, minum, bernafas, tidur, dan tempat tinggal. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, muncullah kebutuhan rasa aman ini. Ini mencakup perlindungan dari bahaya, keselamatan kerja, dan jaminan masa depan. Yang ketiga ada kebutuhan sosial. Jika kebutuhan dasar dan rasa aman sudah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan sosial, yaitu seperti persahabatan, rasa terima dalam kelompok, dan interaksi sosial yang hangat. Dan yang keempat ada kebutuhan penghargaan. Setelah terpenuhinya kebutuhan yang sebelumnya, manusia ingin dihargai dan diakui atas prestasi dan kemampuan mereka. Ini termasuk penghormatan, pengakuan, dan kepercayaan diri dalam bekerja. Dan yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah kebutuhan yang tertinggi yang berkaitan dengan pengembangan potensi diri sepenuhnya. Seseorang yang mencapai tahap ini ingin menunjukkan kemampuan dan keahliannya, serta menyukai tantangan yang memperkuat kapasitasnya. Teori yang kedua yaitu teori motivasi McClelland, yaitu ada beberapa teori motivasi. Yang pertama ada kebutuhan prestasi. Ini adalah keinginan seorang untuk mencapai hasil terbaik dan bertanggung jawab secara pribadi atas pekerjaannya. Yang kedua ada kebutuhan afiliasi. Ini adalah kebutuhan sosial yang membuat seseorang ingin memiliki hubungan persahabatan dan diterima dalam kelompok. Dan yang terakhir ada kebutuhan kekuasaan. Ini adalah keinginan untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Kemudian ada teori X dan Y dari McGregor. Pada teori X itu rata-rata pekerja malas dan menghindari pekerjaan jika memungkinkan. Kemudian karena malas bekerja tersebut, pekerja harus dipaksa, dikendalikan, dan diberi hukuman agar bisa mencapai tujuan organisasi. Dan pekerja juga lebih suka diarahkan, menghindari tanggung jawab, dan mempunyai ambisi yang kecil, dan lebih mementingkan keamanan diri sendiri. Untuk teori Y, beranggapan yang lebih positif, seperti aktivitas kerjasama, yaitu bermain atau beristirahat, sehingga kerja bisa menyenangkan. Kemudian kebanyakan orang mau belajar dan mencari tanggung jawab jika kondisi layak. Dan banyak karyawan yang memiliki kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah yang luas. Kemudian ada teori dari Herzberg, yaitu ada 2 faktor menurut beliau. Yang pertama ada faktor motivasi.
atau motivator yang berasal dari isi pekerjaan itu sendiri seperti prestasi, pengakuan, tanggung jawab, pekerjaan yang menantang, dan kesempatan untuk maju. Faktor yang kedua yaitu faktor higien atau kebersihan yang berkaitan dengan lingkungan kerja seperti kondisi kerja, hubungan antar pribadi, teknik pengawasan, gaji, dan kebijakan perusahaan. Dan yang terakhir ada teori H.L. David. Ada 3 kebutuhan menurut beliau. Yang pertama ada eksistensi, mencakup kebutuhan dasar fisik dan material. Kemudian yang kedua ada keterkaitan, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan sosial, interaksi, dan komunikasi dengan orang lain. Dan yang terakhir ada pertumbuhan. Itu kebutuhan untuk mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan, dan mencapai potensi penuh. Next. Kemudian ada teori motivasi menurut Islam. Yang pertama ada teori motivasi Abdul Hamid Mursi, yaitu ada fisiologis. Motivasi fisiologis disebutkan Allah dalam Al-Quran, di antaranya motivasi menjaga diri, di mana motivasi ini menjadi penting karena berfungsi menjaga individu dari kelangsungan hidupnya, misalnya lapar, dahaga, dan lain-lain. Yang kedua ada motivasi psikologis atau sosial, di mana motivasi psikologis bukan melalui pemberian sejak lahir, yaitu tapi merupakan hasil proses interaksi dengan berbagai pengalaman. Allah menganjurkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu berkompetisi dalam prinsip kemanusiaan, amal soleh, dan ketakwaan. Dan yang terakhir ada motivasi bekerja dan berproduksi. Dalam Islam menganjurkan bekerja itu sebagai ibadah. Karyawan yang bekerja dengan sungguh-sungguh menggunakan potensi yang dimiliki akan berdampak positif bagi organisasi tersebut. Kemudian ada motivasi menurut Ahmad. Yang pertama ada unit teori, di mana seorang muslim tidak hanya memikirkan seberapa besar imbalan atau gaji yang didapat, tapi meyakini bahwa Allah pasti akan memberikan dalam jumlah yang lebih besar asal dilakukan dengan ikhlas untuk mendapat ridha Allah. Kemudian yang kedua ada instinct and innate biological determinants for behavior. Itu dalam Islam setiap tindakan dilakukan akan mendapatkan balasan yang sesuai. Allah memberikan balasan setimpal setiap apa yang diperbuat hambanya. Dan yang terakhir ada insentif, yaitu berupa penghargaan atau hukuman yang mempunyai dorongan kuat dalam memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan yang dilakukan. Kemudian ada komitmen, yaitu keinginan manusia untuk memimpin, mengontrol, berani mengambil resiko, dan sifat lainnya. Yang kelima ada motivate personality, yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada nafs amarah, yaitu sesuatu yang sangat negatif yang bisa mempengaruhi tindakan. Kemudian ada nafs lawamah, yaitu motivasi positif seperti ingin mengambil kesempatan dalam bekerja. Kemudian ada nafs mutmainnah, yaitu motivasi dari rasa tanggung jawab terhadap Allah. Yang terakhir ada teori menurut Al-Ghazali, yaitu ada psikis. Psikis terdiri dari 2. Yang pertama ada wardrobe, yaitu perilaku yang mendorong untuk melakukan sesuatu yang bersifat mendekat, dan syahwat itu perilaku yang mendorong untuk menghindari sesuatu. Kemudian yang kedua ada fisik, itu merupakan keinginan untuk memenuhi kebutuhan anggota tubuh, yaitu rasa lapar, haus, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis motivasi. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Motivasi ini yaitu dorongan yang muncul dari dalam diri individu ketika seseorang merasa pekerjaannya bermakna, menantang, dan memberi kepuasan pribadi. Nah, dorongan ini kan dari dalam individu seperti kepuasan
kerja, rasa pencapaian, dan pengembangan diri. Motivasi ini membuat karyawan bekerja dengan semangat karena merasa pekerjaannya bermakna dan menantang. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Adalah motivasi yang berasal dari faktor luar seperti gaji, bonus, promosi, atau hukuman yang diberikan untuk mengarahkan perilaku karyawan. Motivasi ini biasanya berupa imbalan atau konsekuensi yang mempengaruhi perilaku kerja karyawan. Yang ketiga yaitu motivasi positif dan negatif. Motivasi yang menggambarkan upaya memotivasi melalui penghargaan atau melalui ancaman dan hukuman. Ini melibatkan pemberian penghargaan, pengakuan, atau hadiah atas prestasi kerja yang baik. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan semangat dan produktivitas karyawan secara berkelanjutan. Sedangkan yang negatif ini melibatkan pemberian teguran, hukuman, atau konsekuensi negatif untuk mendorong karyawan agar meningkatkan kinerja dalam jangka pendek. Namun motivasi negatif ini bisa berkonsekuensi buruk jika digunakan jangka panjang. Selanjutnya motivasi finansial dan non-finansial. Motivasi yang mencakup insentif berupa uang serta faktor non-materi seperti pengakuan, kesempatan berkembang, dan lingkungan kerja yang mendukung. Motivasi finansial ini meliputi insentif atau kompensasi berupa uang, bonus, atau tunjangan sebagai dorongan untuk meningkatkan kinerja. Sedangkan motivasi non-finansial, dorongan yang berupa pujian, pengakuan sosial, pengembangan karir, suasana kerja yang kondusif, dan rasa memiliki dalam organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yakni alat motivasi Islam, di mana motivasi bertujuan untuk mendorong perilaku positif, meningkatkan moral, semangat kerja, dan produktivitas, serta membantu individu atau karyawan untuk mencapai tujuan mereka. Nah, di mana motivasi tersebut sudah pastinya membutuhkan yang namanya alat-alat motivasi yang bisa diterapkan oleh perusahaan. Nah, alat-alat motivasi di sini ada 4 macam. Yang pertama material insentif, yang kedua non-material insentif, dan yang ketiga umpan balik positif, dan yang terakhir peluang pengembangan karir. Untuk yang pertama, material insentif sendiri ialah alat motivasi yang diberikan berupa material seperti uang atau barang yang mempunyai nilai pasar, jadi memberikan kebutuhan ekonomis. Contohnya seperti kendaraan, rumah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, non-material insentif. Nah, di mana alat motivasi ini ialah alat motivasi yang diberikan berupa barang atau benda tapi tidak ternilai. Jadi hanya memberikan kepuasan atau kebanggaan rohani masing-masing individu. Contohnya seperti medali, piagam, bintang jasa, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, umpan balik positif. Di mana umpan balik positif di sini berarti karyawan sangat membutuhkan pengakuan sosial. Oleh karena itu, menyoroti pencapaian para karyawan dan mengomentari pekerjaan mereka akan memperkuat antusiasme dari mereka terhadap pekerjaan mereka. Kemudian yang terakhir adalah peluang pengembangan karir, di mana program pelatihan, magang, dan bimbingan juga dapat membantu karyawan untuk tumbuh dan mengejar tujuan mereka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Di sini aku mau menjelasin motivasi dalam Islam. Motivasi yang sesuai dengan Islam adalah dorongan seseorang dalam bekerja yang didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, bekerja bukan hanya aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga merupakan bentuk ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar. Karena itu, seorang individu terdorong untuk melaksanakan pekerjaan dengan ikhlas, amanah, jujur, dan penuh tanggung jawab. Motivasi Islam menekankan bahwa setiap usaha harus dilakukan melalui cara-cara yang halal, tidak merugikan orang lain, dan selalu mengedepankan etika kerja yang baik. Selain itu, motivasi Islami juga menghubungkan pekerjaan dengan tujuan akhirat, yang artinya kesuksesan tidak hanya dinilai dari pencapaian materi, tetapi juga dari keberkahan dan nilai pahala yang diperoleh melalui usaha yang jujur dan profesional. Dalam proses bekerja, seseorang muslim diajarkan untuk bersabar menghadapi tantangan, bersyukur atas hasil apapun yang diberikan, serta bertawakal setelah berusaha secara maksimal. Dengan demikian, motivasi sesuai Islam membentuk individu yang tidak hanya produktif dan berkinerja tinggi, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat dan memberikan manfaat bagi lingkungan maupun organisasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya motivasi intrinsik dan kinerja karyawan di Bank Syariah menurut Hayati dan Caniaku 2012. Hayati dan Caniaku 2012 meneliti karyawan Bank Syariah di Padang dan menemukan bahwa sebagian karyawan mengalami penurunan semangat kerja. Hal ini dipengaruhi oleh pekerjaan yang terasa monoton, kurangnya penghargaan atas kinerja, serta belum memaksimalkan penerapan nilai etos kerja dalam Islam, seperti amanah, ihsan, dan itqon. Akibatnya, motivasi intrinsik karyawan menjadi lemah. Permasalahan utama yang muncul dalam kinerja karyawan di Bank Syariah yaitu rendahnya motivasi intrinsik karena pekerjaan tidak terasa bermakna dan kurangnya pengakuan. Selain itu, nilai-nilai kerja Islam belum terinternalisasi dengan baik sehingga kinerja dan kepuasan kerja karyawan menurun. Dan untuk selanjutnya ada analisis penelitian dan juga hasil penelitian. Next. Nah, di sana ada 4 analisis penelitian. Yang pertama, Islamic Work Ethic atau IWE, yaitu nilai seperti amanah, ikhlas, dan ihsan membuat karyawan lebih termotivasi dari dalam diri. Yang kedua, ada motivasi intrinsik yang ketika pekerjaan dianggap bermakna dan bernilai ibadah, semangat kerja meningkat. Dan yang ketiga ada kepuasan kerja, di mana motivasi intrinsik membuat karyawan lebih menikmati tugas dan tidak mudah mengeluh. Yang terakhir ada kinerja, di mana kombinasi etos kerja Islam dalam motivasi yang kuat mendorong produktivitas dan pelayanan yang lebih baik. Dan hasil penelitiannya, IWE terbukti meningkatkan motivasi intrinsik karena karyawan bekerja dengan niat ibadah. Yang kedua, ada motivasi intrinsik yang meningkatkan kepuasan kerja meskipun imbalan materi tidak besar. Dan yang terakhir, ada motivasi dan kepuasan meningkatkan kinerja ditunjukkan oleh produktivitas yang lebih tinggi dan komitmen yang lebih kuat. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, teman-teman, apabila ada pertanyaan, silakan raise hand ya.
Ayo silakan bertanya. Ya, silakan. Ayo, yang lain jangan tidur. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand. Kita tunggu. Baik, Mas Feril, bisa disebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih presentator, izin bertanya. Tadi kan dijelasin beberapa teori motivasi ya, dan teori motivasi Islam juga. Nah, menurut motivator ini kan teori motivasi kan banyak ya tadi secara umumnya. Nah, yang paling dekat dengan masyarakat kita itu yang mana? Dan kalau dikaitkan dengan teori motivasi Islam yang tadi dijelaskan itu juga bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Feril atas pertanyaannya. Selanjutnya, siapa itu yang mau presentasi? Selanjutnya untuk Mbak Unik, bisa dijelaskan pertanyaannya. Baik, izin bertanya. PPT tadi di dalam PPT tadi dijelaskan 5 teori motivasi dari para ahli bahan. Pertanyaannya, menurut Anda teori motivasi mana yang paling cocok diterapkan di perusahaan saat ini, khususnya yang banyak mempekerjakan karyawan generasi Z? Jelaskan alasan pemilihannya. Selain itu, apa konsekuensi yang mungkin terjadi jika perusahaan salah menerapkan teori motivasi pada karyawannya? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu kepada Mbak Septa. Silakan dijelaskan pertanyaannya. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya mau tanya terkait teori motivasi. Nah, bagaimana teori kebutuhan McClellan ini dapat diterapkan dalam lingkungan kerja modern, terutama dalam mengelola karyawan dengan kebutuhan berbeda seperti kebutuhan berprestasi, afiliasi, dan kekuasaan. Terima kasih.
Ya, yang lain baru berapa itu tadi? Baru 3. Iya, Bapak, baru 3. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, ya sudah kalau begitu silakan ditampung dulu pertanyaannya ya. Nah, berhubung pertanyaannya eh, hanya sedikit, nah nanti ganti kalian menjawab pertanyaan saya di kuis ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Loh, tiba-tiba ada yang nanya kan? Satu lagi silakan, silakan. Siapa itu tadi ya? Mana tadi? Tadi kayak ada yang ngajeng tadi ya? Mas Rega, apakah mau bertanya? Oh iya, silakan dijelaskan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, kan tadi dua motivasi yaitu motivasi positif untuk penghargaan dan negatif dan atau hubungan. Nah, dalam konteks manajemen modern, apakah penggunaan motivasi negatif seperti ancaman dan hukuman masih dianggap efektif dan etis untuk meningkatkan etos kerja, terutama di lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai manusia? Terima kasih. Mohon, mohon maaf, Mas Rega, bisa diulangi pertanyaannya, soalnya suaranya tadi putus-putus. Baik. Kan tadi disebutkan ada motivasi positif dan negatif. Nah, dalam konteks manajemen modern, apakah penggunaan motivasi negatif seperti ancaman dan hukuman masih dianggap efektif dan etis, terutama di lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rega atas pertanyaannya. Selanjutnya yaitu Mas Alvin. Bisa dijelaskan untuk pertanyaannya? Siap. Baik, sebelumnya kenalkan nama saya Alvin Hidayat Ahmad dengan NIM 041. Di sini saya izin bertanya. Jadi kan apa ya? Sekarang kan apa ya? Kayak banyak lah ya kayak orang-orang itu banyak yang kayak bundir karena tekanan kerja lah, tekanan apalah. Nah, seperti itu kan. Maksudnya banyak lah kasus-kasus seperti itu. Nah, kira-kira ya jika kita sebagai orang dekatnya gitu ya, apa yang akan kita lakukan untuk memotivasi dia, serta kira-kira dari jenis-jenis motivasi itu mana yang lebih cocok kepada dia untuk yang kita berikan motivasinya, seperti itu kurang lebihnya. Apakah bisa dipahami? Iya, bisa dipahami. Mas Alvin, terima Oke, kasih atas pertanyaannya. sama-sama. Baik, terima kasih.
Ya, ini sampai MC-nya terpesona ini gara-gara Alvin nanya semangat ini ya. Mohon maaf Bapak. Terima kasih kepada teman-teman semua atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Ya, oke, terima kasih ya kelompok 4 ini ya, kelompok 4. Silahkan ditutup dulu slide-nya ya. Jadi, Bapak mohon maaf. ya gimana? Kesimpulannya belum dijelaskan. Oh ya, silakan. Ya. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari PPT kami. Kesimpulannya yaitu motivasi memiliki peran penting dalam manajemen sumber daya insani karena menentukan semangat, kinerja, dan produktivitas karyawan. Berbagai teori motivasi, baik klasik maupun Islam, menunjukkan bahwa dorongan dapat muncul dari faktor luar, ekstrinsik, maupun dari dalam diri, intrinsik. Dalam perspektif Islam, motivasi yang paling kuat lahir dari nilai ibadah, amanah, dan ihsan. Studi kasus Bank Syariah menunjukkan bahwa motivasi intrinsik dan etos kerja Islami mampu meningkatkan kepuasan dan kinerja. Oleh karena itu, organisasi perlu menggabungkan intensif material, non-material, serta penanaman nilai Islami untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkinerja optimal. Baik, sekian dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum. Sudah. Kalian kok bahagia sekali ya. Oke, terima kasih ya kelompok 4 kalau nggak salah tadi ya. Tapi bilang kelompok 5 ya. Nggak tahu yang benar yang mana 4 atau 5 ya. Nah ya jadi alhamdulillah untungnya kayaknya kalian masih di kampus ya. Masih di kampus jadi maksudnya bisa dapat sinyal yang bagus ya. Ini tadi saya kayak lihat ini ya apa penampilan girl band gitu ya karena cewek semua cantik-cantik ya. Oke, terima kasih ya kelompok 4. Memang nggak ada cowoknya tadi ya kelompokmu itu ya. Ya, oke. Nah, jadi sangat bagus sekali ya presentasi kalian. Bahkan sangat lengkap ya. Tadi sudah ada studi kasusnya juga ya. Saya akan menambahkan sedikit saja ya, menambahkan sedikit saja. Nah, ini dia. Ya, sudah terlihat ya?
Apa sudah kelihatan? Sudah Bapak, kelihatan. Sudah, ya? Bapak. Oke, ya. Jadi silahkan menyaksikan ya sambil makan jajan juga nggak apa-apa ya. Nah, ini adalah motivasi, hope and fear ya. Nah, jadi kalau tadi sebetulnya sudah cukup banyak ya, walaupun secara singkat dijelaskan sama teman tadi ya tentang teori-teori motivasi ya. Nanti kita ulas lagi sedikit ya. Ini kita lihat dari sisi Islamnya ya. Jadi hope and fear ya, ini sebetulnya kalau kalian dari pondok itu istilahnya kalau dalam akidah ya, pelajaran akidah itu namanya roja wal khauf ya, atau harapan dan ketakutan. Nah, itu. Maksudnya apa? Nah, itu maksudnya. Motivasi, nah ini tadi sudah ya dibahas teman-teman ya, ada motivasi intrinsik yang dari dalam diri sendiri, itu dari interest itu apa namanya, kesukaan, keinginan, passion itu apa namanya, apa bahasa Indonesianya passion itu, gairah untuk melakukan sesuatu gitu ya, semangat gitu ya, antusias, nah, itu passion ya. Kemudian ada nilai-nilai individu, kemudian ada juga motivasi yang eksternal, misalkan tadi ya, tadi ditanya temanmu tadi ada reward kan gitu ya, ada juga konsekuensi negatif, misalkan kalau nggak begini nanti dihukum, gitu ya misalkan ya, itu ini ya apa, negatif consequences ya. Macam-macam motivasi, tadi sudah dijelaskan juga sama teman ya. Ada motivasi spiritual. Motivasi spiritual itu berarti kita sebagai manusia. Ini dari ini ya, sudah Islami ya, versi yang Islami ya. Jadi ketika kita itu kan diciptakan untuk beribadah, kan gitu ya. Apa itu ayatnya itu ya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan gitu ya. Kemudian selain untuk beribadah, untuk bekerja, thank him gitu ya, thank him for the blessing gitu ya, artinya berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah dianugerahkan kepada kita ya. Kalau ayatnya itu apa ya, ini apa namanya, bekerjalah Daud untuk bersyukur kalau nggak salah ya. Nah, itu ada ayatnya, nanti kalian bisa cari ya. Jadi artinya bekerja itu bukan semata-mata untuk cari uang kan gitu ya. Nah, jadi nanti suatu saat kalau kalian sudah bekerja itu ya, misalkan kalian jadi PNS gitu ya, sama-sama PNS itu rezekinya berbeda ya. Nah, walaupun gajinya sama ya, itu ya. Jadi konsep rezeki itu sangat apa namanya, terus itu kehendak Tuhan gitu ya. Kalian sama-sama PNS, gajinya sama, tapi ada yang naik motor, ada yang naik mobil kan begitu ya. Memang rezekinya beda-beda, itu sudah diatur sama yang di atas gitu kan. Misalkan yang satu sebelum jadi PNS emang bapaknya sudah kaya kan gitu ya, nah, gitu ya. Atau memang yang satu dari nol gitu ya, benar-benar keluarganya apa, dari kampung misalkan kan gitu ya, begitu jadi PNS terjadi peningkatan gitu. Jadi rezeki itu berbeda-beda walaupun kalian di kantor yang sama, gajinya sama, itu beda ya. Nah, jadi kadang-kadang kita berpikir tuh bekerja untuk mencari rezeki itu sebetulnya betul di satu sisi, tetapi juga bisa salah di sisi yang lain ya. Karena rezeki itu sudah ada yang ngatur, nah gitu ya. Nah, fisiologis. Nah, apa itu fisiologis? Fisiologis ini berarti fisik kan gitu ya. Jadi manusia itu ada ghorizah namanya. Ghorizah itu apa ya bahasa Indonesia ya? Ada naluri ya, naluri ya. Atau bahasa Inggrisnya apa naluri itu ya? Lupa saya. Jadi ada rasa lapar, ya, ada rasa haus,
ada rasa capek, ada rasa sumuk, ya, ada rasa kedinginan, gitu ya, atau ada rasa sakit. Nah, itu bisa memotivasi orang untuk melakukan sesuatu, kan begitu ya. Misalkan Anda sudah terbiasa susah, gitu ya. Kadang-kadang itu bisa menjelaskan kenapa orang kalau dirantau, ya, orang merantau maksudnya kalian merantau ke kota, gitu ya, merantau ke Jakarta misalkan ya, atau merantau ke luar negeri, gitu ya. Itu etos kerjanya itu lebih besar daripada penduduk lokal, ya. Nah, itu rata-rata begitu ya. Jadi kenapa bisa begitu? Karena memang mereka di kampungnya itu susah, kan gitu ya. Nah, makanya mereka bekerja keras, pergi merantau itu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian ada motivasi psikologis. Ya, ada motivasi psikologis. Ada insentif. Nah, ini yang kita pernah bahas ya. Kemudian ada reward and punishment. Ya. Kalau berbuat baik di reward, kalau berbuat buruk di punish. Demikian juga dalam agama kan juga begitu ya. Kalau kalian berbuat baik dapat pahala, berbuat buruk dicatat dosa. Kan gitu. Nah, sebagai holder of amanah on earth, ya itu bahasa Inggrisnya ya, bahasa agamanya kan khalifah fil ard, nah kan gitu ya. Seorang Muslim itu harus ya bekerja sebagai bentuk amal soleh. Kemudian yang kedua bekerja sebagai bentuk ibadah. Jadi bekerja itu juga ibadah, kan begitu ya, untuk memberi nafkah kepada anak istri kalau kalian laki-laki, kan gitu ya. Kemudian di dalam Islam ya, itu bahwasanya bekerja itu ada reward dan ada punishment-nya, dan itu tidak terbatas hanya di dunia saja, kan begitu ya. Karena kita percaya akan adanya hereafter. Hereafter itu akhirat ya. Nah, hope itu apa? Hope itu harapan ya, atau optimisme ya. The opposite of pessimism. Berarti apa? Kebalikannya pesimisme ya. Nah, jadi Anda itu harus punya paradigma half full ya, daripada half empty. Maksudnya adalah penuh semangat, gitu ya. Optimism itu adalah positive outlook, mengharapkan good outcome di masa depan. Ya. Nah, sebagai orang yang beriman, kita harus punya harapan yang membuat orang itu melakukan yang terbaik, gitu ya. Jadi ada sebuah kata-kata mutiara ya, tadi teman-teman ada yang menyinggung tentang bunuh diri, suicide dan sebagainya itu tadi ya. Dan jangan lupa kalian harus menyadari bahwa itu adalah hal yang terlarang di dalam Islam, gitu ya. Apapun alasannya ya. Kenapa ini saya tekankan? Karena di negara lain atau budaya lain itu nggak gitu, kan begitu ya. Ada misalkan budaya harakiri di Jepang, kan gitu ya. Kalau kalian tidak bisa melaksanakan tugas, kan gitu ya, harakiri pakai samurai itu ya, wah gitu ya. Daripada menanggung malu lebih baik harakiri, harakanan, harakiri ya, harakiri kan gitu ya. Sampai ada kalau kalian lihat film Pearl Harbor itu ya, itu menerjunkan pesawat, memang niatnya bunuh diri, kan gitu ya. Pesawat niatnya bunuh diri untuk ngebom pangkalan Amerika itu ya. Atau kalau kalian tahu di dunia medis itu ada namanya bunuh diri yang dilegalkan ya. Nah, jadi namanya, lupa saya namanya ya. Eutanasia, nanti kalian cari ya, eutanasia. Itu dilegalkan. Misalkan kalian punya mbah gitu ya, terus mbahmu itu sebetulnya itu sudah mau mati gitu ya, mau mati gitu ya, tapi dia masih hidup karena pakai alat komputer yang di rumah sakit itu, misalkan alat acuh jantung gitu yang tit
gitu ya. Nah itu kalau dicabut wassalam kan gitu ya. Nah kalian misalkan juga berunding sama keluarga gitu ya, ini mbah kita kan warisannya gede, gimana kalau biar mati saja gitu ya misalkan ya, mohon maaf ini ya misalkan. Tapi kadang-kadang bisa begitu ya. Kadang-kadang sering ada kasus begitu. Nah belum lagi biaya rumah sakit mahal kan begitu ya. Nah akhirnya kalian berunding. Ya sudah dokter, dicabut saja alat bantu pernapasannya, kita sudah nggak kuat sama biayanya misalkan gitu ya. Itu kalau di negara-negara tertentu itu legal ya, boleh ya. Tapi setahu saya di Indonesia nggak boleh ya. Jadi apapun yang terjadi harus berusaha semaksimal mungkin biar orang itu tetap hidup gitu ya. Eutanasia itu boleh di beberapa negara tertentu ya. Nah, itu kalau dalam Islam apapun alasannya itu nggak boleh ya. Nah, nanti saya lupa pernah menjelaskan ke kalian atau belum ya. Jadi zaman dulu itu ada sahabat Rasulullah yang ikut berjuang gitu ya, ikut berjuang sampai berjihad lah ibaratnya ya gitu ya, berjihad wah gitu ya, wah sudah kena pedang, kena panah, ini pokoknya terluka sakit gitu ya. Nah, dia itu logikanya terlalu dangkal gitu ya. Jadi kan dia menganggap terus dia bilangkan sama temannya, aku sudah menderita kali nih ya, sudah kena tusuk, kena pedang, tapi saya nggak mati-mati, padahal saya kan ingin segera masuk surga ya. Terus kamu tolong ini saja saya ditusuk aja deh biar cepat mati gitu ya, ya kan, setelah pengen ketemu bidadari kan gitu ya. Nah, gampangnya begitu ya. Akhirnya dia temannya itu sama juga gitu ya, sama ininya gitu ya, sama nggak mikirnya juga. Oh ya betul juga ya, kamu tak tusuk aja biar cepat mati gitu ya. Habis itu nah, Rasulullah tahu tuh. Rasulullah tahu. Gitu ya. Ada yang nyeritain atau gimana ya. Nanti kalian carilah hadisnya gitu ya. Rasulullah tahu ya. Habis itu apa kata beliau? Rasulullah bilang, "Huwa finna." Terus gitu doang ya jawabannya Rasulullah ya. Dia masuk neraka gitu ya. Yes, gitu doang ya. Nah, jadi intinya Pak, walaupun kalian sudah berjihad apapun, itu sudah karu-karu. Yang namanya berjihad itu kan sudah syahid pasti masuk surga ya. Cuman karena gara-gara endingnya itu tadi ya, endingnya nggak bisa menahan rasa sakit, terus akhirnya suicide itu tadi ya, huwa finnar langsung ya, terus nggak pakai nanti dulu, terus langsung masuk neraka gitu ya. Karena itu apa artinya? Artinya bahwa di dalam Islam kehidupan itu sangat dihargai ya, dan tidak boleh menghilangkan nyawa seseorang atau nyawamu sendiri. Ya, itu ya dengan alasan apapun, gitu ya. Karena begitu ditiupkan ruh itu ya sama Allah, itu nggak main-main kan begitu ya, nggak boleh termasuk aborsi segala macam itu ya, itu nggak boleh ya. Gitu ya, nanti ini bisa jadi bahan diskusi kalian seperti ya. Jadi, nah kita lanjutkan dulu ya. Quran surat 39 ayat 53. Wahai hamba-hambaku yang sudah berdosa begitu ya, menyakiti jiwanya sendiri, ini kata-katanya. Jangan berputus asa kepada ampunan Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Kan gitu ya. Jadi ini menunjukkan adanya hope atau harapan di dalam perspektif. Oh ya, hubungannya sama yang tadi ya. Hubungannya adalah ada peribahasa itu bilang begini, Anda itu bisa hidup ya nggak makan itu 3 hari ya, kalau nggak salah nanti kalian carilah ya. Anda bisa hidup nggak makan 3 hari, bisa hidup nggak minum air itu seminggu sebelum mati kan gitu ya. Tapi kalian tuh nggak bisa hidup 1 detik tanpa harapan. Nah gitu ya, artinya orang-orang yang mengakhiri hidupnya sendiri itu karena dia sudah melihat nggak ada harapan. Nah itu ya, itulah pentingnya harapan gitu ya. Nah, makanya saya kalau pulang ke kampung itu naik bis namanya Harapan Jaya ya. Oke, yang kedua, Rasulullah bersabda ya, kalau orang yang nggak percaya atau orang yang tidak beriman itu tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun, gitu ya, maka dia tidak akan berdosa, tidak akan kehilangan harapan untuk masuk surga, gitu ya.
Dan kalau seandainya orang yang tidak beriman dan seandainya orang beriman itu tahu betapa beratnya akhirat itu, kalau maksudnya di neraka itu ya, maka orang itu akan tidak pernah menganggap dirinya itu suci, begitu ya, karena dia selalu takut pada api neraka. Ya. Nah, hadis yang terakhir, Anas mengatakan bahwa Rasulullah mengunjungi seorang anak laki-laki yang dying. Dying itu berarti apa ya? Sakaratul maut ya. Kemudian Rasulullah bertanya, ya, gimana keadaanmu ya? Kemudian anak itu berkata ya, wahai Rasulullah, gitu ya, saya di antara harapan, antara harapan ketemu Allah dan takut oleh dosa-dosa saya ya. Kemudian Rasulullah bersabda gitu ya, orang kalau punya dua kualitas ini ya, gitu ya, artinya dia itu berharap ketemu dengan Allah, berharap ampunannya Allah, tetapi juga takut kepada hukuman Allah karena dosa-dosanya, gitu ya. Maka Tuhan, gitu ya, Tuhan akan mengabulkan keinginannya, yaitu dengan mewujudkan harapan-harapannya dan melindungi dia dari apa yang dia takuti, yaitu masuk neraka. Wah, keren sekali kan? Ya, jadi, nah itulah yang kalau dalam bahasa akidahnya ya, itu roja wal khauf, gitu ya. Jadi Anda itu tidak boleh terlalu banyak berharap ya. Itu nggak boleh, terlalu banyak berharap itu nggak boleh juga ya. Jadi antara rojak dan khauf, antara harapan dan ketakutan. Anda kalau terlalu optimis akan masuk surga, jadinya kan malah nggak karu-karuan ya. Misalnya Anda itu menjadi merasa paling benar kan gitu ya, yang lain salah, saya yang paling soleh kan gitu ya. Nah itu salah juga ya. Atau Anda merasa yang paling berdosa, itu juga salah ya. Karena orang lain juga banyak dosanya, Anda aja yang nggak tahu kan gitu ya. Kan orang menutupi dosanya masing-masing ya. Ya pokoknya antara dua itu ya, antara rojak wal khauf ya. Nah ini khauf ya, khauf itu fear itu takut gitu ya. Ketakutan itu adalah terjadi ketika takut menghadapi threat atau danger atau sesuatu yang berbahaya atau akan menyakitkan gitu ya. Dan ini sangat natural gitu ya, karena kita dikaruniai naluri tadi ya, dikaruniai naluri tadi ya. Jadi untuk melindungi manusia itu dari rasa takut, dari injury itu apa ya, terluka gitu ya, atau kematian gitu. Jadi naturalnya manusia itu ya pasti takut mati gitu ya, itu sudah nalurinya gitu. Kalau nggak takut mati kan jadi ngawur gitu ya, naik motor ngawur, naik mobil ngawur gitu ya, melakukan hal-hal yang berbahaya, itu nggak boleh juga sebetulnya. Nah ada juga yang disebut fear of Allah ya, itu berarti takut kepada Allah ya. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya itu takut dosa-dosanya akan diganjar neraka kan begitu ya. Nah, kalau orang itu sudah takut kepada Allah, maka dia akan meninggalkan disbelief ya. Disbelief itu berarti apa? Meninggalkan kegiatan-kegiatan yang orang tidak beriman, meninggalkan syirik. Nah, meninggalkan syirik ya toh. Kemudian meninggalkan dosa-dosa dan mengharapkan ampunan dari Tuhan ya. Nah yang terakhir itu Quran surat 3 ayat 130. Oke, Al-Maidah ya berarti ya. Ayo orang yang beriman jangan mengambil riba at'afa mutu'afa ya. Apa itu berarti double ya. Jangan mengambil riba double. Nah ini ayatnya ya.
Nah, di dalam perspektif Islam ya, sesuatu itu harus dilakukan ya, untuk mencapai ridho Allah. Nah, di dalam past 30 years ya, ini ya, tadi sudah dijelaskan temanmu ya, ada siapa tadi ya, ada Al-Ghazali, ada ini sedikit tadi ya, ada 3. Keren pokoknya presenternya bidadari Egis hari ini ya. In the past 30 years gitu ya, ada several models ya. Nah, ini apa? Yang dipropos sama filosof-filosof dan para psikologis ya. Yaitu takwa model, ini salah satunya ya. One of them ya, salah satunya adalah takwa model ya. Jadi dia takut kepada Allah dan menghindari yang dilarang, the forbidden ya. Kemudian tindakan itu membuat dia menjadi punya rasa takut untuk berbuat kesalahan. Ya. Habis ya? Oh sudah habis ya? Oh ya sudah habis ternyata ya. Oke, karena sudah habis ya. Jadi semoga itu sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan sama teman-temanmu tadi ya. Sebetulnya saya masih ada tuh slide yang lain ya, tapi nanti saya share saja di grup WA ya. Jangan lupa sambil kalian menjawab pertanyaannya teman-temanmu tadi ya. Kita kasih slide tambahan. Oh ya, dan yang terakhir adalah jangan lupa juga mengerjakan kuis untuk hari ini ya. Seperti yang kita pernah bahas ya, bahwa semakin banyak kalian punya nilai kuis-kuis, maka insya Allah UASnya akan semakin mudah ya, atau kalau perlu ditiadakan ya. Ya, jadi semoga nggak ada masalah nanti di ininya ya, di kuisnya ya. Oke, mungkin itu dari saya ya hari ini ya. Sekali lagi mohon maaf ya nggak bisa masuk offline ya. Tapi semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Kita akhiri dengan akhir majelis. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Jangan lupa pertanyaannya dijawab sambil mengerjakan kuis ya. Walaupun nggak harus hari ini juga ya. Saya akhiri, terima kasih presenter hari ini dan para partisipan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.